Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Bertemu lagi dalam pertemuan bahasa Turki. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang imbuhan jamak, isyarat tunggal, isyarat jamak, isyarat tempat, dan juga imbuhan pertanyaan. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Apa sih materi pertama? Materi yang pertama yaitu imbuhan jamak. Ya, dalam bahasa Turki, imbuhan jamak disebut dengan çoğul eki. Çoğul eki ini memiliki rumus menggunakan lar atau ler. Kapan sih kita menggunakan lar dan kapan juga kita menggunakan ler? Ya, kita langsung kembali ke rumus yang pertama atau materi yang dulu pernah kita bahas, yaitu tentang huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Turki itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan kalın unluler dan juga ada yang disebut dengan ince unluler. Masih ingat nggak apa aja sih huruf-huruf kalın dan ince? Ya, mari kita mereview lagi materi kita atau ingatan kita. Apa aja sih huruf-huruf kalın unluler? Huruf-hurufnya yaitu A, E, O, U. Jadi kalau ketemu huruf vokal akhirnya yaitu A, E, O, U berarti kita menggunakan lar. Sedangkan kalau hurufnya ince unluler berarti hurufnya yaitu E, I, O, U. Kalau ketemu huruf-huruf vokal tersebut berarti kita menggunakan ler. Nah, sekarang gimana cara kita ngerjainnya? Çoğul eki atau imbuhan jamak. Caranya yaitu pertama adalah isim atau kata benda. Kata bendanya ditambahkan lar atau ler. Jadi, isim atau kata benda tersebut kita lihat huruf terakhirnya. Huruf vokal terakhirnya yaitu huruf apa? Apabila huruf vokal terakhirnya termasuk dari huruf-huruf kalın, berarti kita menggunakan lar. Tapi jika huruf vokal terakhirnya yaitu huruf ince, berarti kita menggunakan ler. Kita langsung masuk ke contohnya. Contoh-contoh atau örnekler. Yang pertama ada araba. Araba dalam bahasa Indonesia berarti mobil. Jadi kalau kita mengatakan satu mobil atau mengatakan mobil berarti kita bilangnya araba. Tetapi jika kita mau mengatakan mobil-mobil atau mobilnya lebih dari satu, berarti kita masuk ke rumus imbuhan jamak atau çoğul eki. Caranya gimana? Kita lihat dari kata araba. Araba, huruf vokal terakhirnya adalah huruf A. Huruf A berarti masuk dalam rumus kalın unluler. Berarti araba ditambahkan lar menjadi arabalar yang berarti mobil-mobil. Begitu juga pada contoh yang kedua yaitu ekmek. Ekmek dalam bahasa Indonesia artinya adalah roti. Gimana cara kita ubah menjadi roti-roti atau menjadi bentuk jamak? Berarti ekmek ditambahkan ler menjadi ekmekler yang berarti roti-roti. Kenapa Kak memakai ler bukan lar? Ya, karena kata ekmek huruf vokal terakhirnya adalah huruf E. Huruf E termasuk dari rumus ince unluler. Huruf-huruf ince unluler berarti di imbuhan jamaknya menggunakan ler. Makanya menjadi ekmekler yang berarti roti-roti. Begitu juga pada contoh yang ketiga yaitu anahtar. Anahtar dalam bahasa Indonesia berarti kunci. Kita ubah menjadi bentuk jamak, anahtar ditambah lar menjadi anahtarlar yang berarti kunci-kunci. Kemudian contoh keempat ada jilet atau silet. Jilet ditambah ler menjadi jiletler yang berarti silet-silet. Dan yang kelima yaitu canta. Canta dalam bahasa Indonesia artinya adalah tas. Canta ditambahkan lar menjadi cantalar yang artinya adalah tas-tas. Oke Kak, sekarang aku mau nanya, apakah semua huruf-huruf tersebut, apakah semua kata benda itu kalau kita mau ubah menjadi bentuk jamak, caranya seperti itu aja, kita cukup tambahkan lar dan ler? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada pengecualian-pengecualian. Pengecualian-pengecualian dalam bahasa Turki disebut dengan istisnalar.
Nah, sekarang kita akan membahas pengecualian-pengecualian tersebut. Di sini kita bagi menjadi 3 pengecualian. Pengecualian yang pertama yaitu sebagian kata benda yang datang dari bahasa asing dan masuk ke dalam bahasa Turki memiliki pengecualian tertentu. Yang pertama adalah saatler, artinya jam-jam, roller, wewenang-wewenang, harfier, huruf-huruf, hagaller, mimpi-mimpi, alkoler, alkohol-alkohol, petroler, oli-oli, semboller, simbol-simbol, kalpler, jantung-jantung, idealer, tujuan-tujuan, metaler, besi-besi. Nah, pengecualian-pengecualian tersebut harus dihafalkan karena dia tidak termasuk dalam rumus lar dan ler tersebut. Nah, pengecualian yang kedua yaitu bentuk jamak tidak berlaku jika terdapat angka bilangan pada keterangannya. Jadi, kalau misalnya ada bilangan misalnya beş kedi, 9 kalem, 9 pena, contohnya gitu. 10 araba. Jadi langsung aja kita masukin angkanya dan kita kasih kata bentuk awalnya ya, tanpa kita tambahkan lar atau lernya. Jadi kalau misalnya ada yang tulis gini, beş kediler, itu menjadi salah. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan angka, berarti nggak perlu lagi dikasihkan lernya. Begitu juga 9 kalem ler dan juga on arabalar itu berarti salah. Dan pengecualian yang ketiga yaitu pengecualian selanjutnya kalau sudah ada kata cok. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu isyarat tunggal. Ada 3 isyarat tunggal dalam bahasa Turki. Yang pertama ada bu, kedua ada shu, yang ketiga ada o. Apa sih perbedaannya? Kita bahas ya. Bu artinya ini, digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang berjarak dekat. Shu artinya itu, digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang berjarak agak jauh. Sedangkan O artinya juga sama itu, tetapi bedanya O ini digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang berjarak jauh atau tidak terlihat oleh mata. Ya, jadi singkatannya itu, Bu itu ini, Shu itu, O itu. Ini adalah bentuk originalnya ya, bentuk aslinya. Nanti kalau udah bentuk jamak tuh bakal berubah lagi. Jadi perlu diingat ya bentuk originalnya atau originalnya. Bu artinya ini, itu shu, dan O juga artinya itu. Bedanya shu itu untuk yang jaraknya jauh tapi nggak terlalu jauh. Sedangkan tuh O itu jaraknya yang benar-benar jauh. Oke Kak, kita bahas contoh dong. Ya, kita bahas itu contohnya ya. Contoh-contoh atau örnekler. Nah, di sini ada percakapan, Bu ne, ini apa? Bu balon, ini balon. Shu ne, itu apa? Shu şemsiye, itu payung. O ne, itu apa? O fıstık, itu kacang. Nah, catatan nih. Ne digunakan sebagai kata tanya untuk semua benda hidup dan juga benda mati, kecuali manusia dan profesi. Jadi, kalau kita mau menggunakan atau kita mau membahas tentang manusia dan profesi, kita nggak menggunakan ne, tetapi kita menggunakan kim. Örnekler, contoh-contohnya. Bu Kim, ini siapa? Bu Nisa Bayan, ini Nyonya Nisa. Shu Kim, itu siapa? Shu Rahma, itu Rahma. O Kim, itu siapa? Obir Oranji. Obir Oranji, itu seorang murid. Ya, kembali diingatkan, catatannya Kim digunakan sebagai kata tanya untuk manusia atau profesi. Dalam contoh yang kita bahas tadi, ada profesi murid dan juga ada manusia, yaitu kita menggunakan namanya langsung. Nah, sekarang kita bahas tentang isyarat jamak. Kalau tadi di isyarat tunggal, bu artinya ini, shu artinya itu, o artinya itu untuk benda yang sangat jauh. Sekarang dalam bentuk jamak dikatakan menjadi bunlar. Bunlar artinya ini.
Shumlar artinya itu. Onlar artinya itu. Bunlar ne, ini apa atau ini semua apa. Bunlar inek, ini sapi. Bu inekler, ini sapi-sapi. Bunlar kim, ini siapa? Bunlar doktor, ini dokter. Bu doktorlar, ini dokter. Ya, kita akan bahas ornekler atau contoh-contohnya. Bunlar ne, ini semua apa? Atau ini apa? Bunlar bambu, ini semua bambu. Shunlar ne, itu semua apa? Shunlar bank, itu semua bank. Onlar ne, itu semua apa? Onlar ordek, itu semua bebek. Oke, sekarang kita bahas tentang isyarat tempat atau kata tunjuk tempat. Kalau kita mau mengatakan di sini, berarti bilangnya burase. Burase di sini, menandakan tempatnya dekat atau yaken. Shurase di sana, untuk tempat yang jaraknya jauh atau uzak. Orase di sana, untuk tempat yang sangat jauh atau çok uzak. Ada 3 kata isyarat untuk menyatakan dalam bahasa Turki. Yang sudah kita bahas tadi, burası artinya di sini digunakan untuk menyatakan tempat yang berjarak dekat. Şurası di sana digunakan untuk menyatakan tempat yang berjarak jauh. Orası di sana digunakan untuk menyatakan tempat yang berjarak sangat jauh. Nah, sekarang kita bahas tentang örnekler atau contoh-contohnya. Burası neresi? Ini di mana? Burası ev, ini di rumah. Şurası neresi? Itu di mana? Şurası Bogor, itu di Bogor. Orası neresi? Itu di mana? Orası Indonesia, itu di Indonesia. Neresi, di mana? Burası neresi? Di sini di mana? Burası Jakarta, di sini Jakarta. Şurası neresi? Di sana di mana? Şurası İzmir, di sana İzmir. Burada di sini, şurada di sana, orada di sana. Lebih ke kata benda. Kata tanya menggunakan nerede atau di mana. Örnek contoh, Ayşe nerede? Ayşe di mana? Bebek nerede? Bayi di mana? Oke arkadaşlar, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu imbuhan pertanyaan. Imbuhan pertanyaan disebut juga dengan soru eki. Rumusnya apa? Rumusnya ada me, mi, mu. Me, mi, mu. Rumusnya, apabila huruf vokal a, e, berarti kita pakai me. E, i, mi, o, u, mu, mu. Ada beberapa jenis kalimat apabila jenis pertanyaan disebut dengan soru. Apabila kalimatnya positif disebut olumlu, negatif olumsuz. Kemudian ada değil, keterangan untuk kalimat negatif. Nah, memimumu itu artinya adalah apakah. Contohnya, contoh dari pembahasan imbuhan pertanyaan yaitu yang pertama, apakah ini pohon? Bu Acme, apakah ini pohon? Evet, bu ağaç. Iya, ini pohon. Contoh kedua, apakah ini ayam? Bu tavuk mu? Hayır, bu tavuk değil. Tidak, ini bukan ayam. Contoh ketiga, apakah itu pesawat? Şu yıldız mı? Apakah itu pesawat? Evet, şu yıldız. Ya, itu pesawat. Contoh yang terakhir adalah, apakah itu anggur? Şu üzüm mu? Tidak,
Itu bukan anggur. Hayır, şu üzüm değil. Oke arkadaşlar, sekian materi pertemuan bahasa Turki kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semua perhatian dan waktunya. Saya ucapkan tasyakkur ederim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.